Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdiansyah Kincoro, absen 13 dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan membahas tentang jaringan hewan. Sebagai organisme bersel banyak, tubuh hewan disusun oleh banyak sel yang memiliki bentuk dan fungsi berbeda. Sel-sel yang berkelompok dan memiliki bentuk dan fungsi sama dalam tubuh hewan disebut dengan jaringan hewan. Jaringan dengan bentuk yang khusus memungkinkan sel-sel dalamnya melakukan fungsi yang spesifik, misalnya jaringan saraf, dan memungkinkan tubuh hewan menerima dan menyampaikan rangsangan atau peka terhadap rangsangan. Seperti pada manusia, jaringan dalam tubuh hewan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan benih atau germinal. Jaringan tubuh atau somatis. Jaringan benih atau germinal adalah jaringan yang aktif membelah diri untuk menghasilkan benih baru. Sementara jaringan tubuh somatis merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh hewan sepanjang hidupnya. Jaringan tubuh somatis pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel pada hewan merupakan bagian terluar yang berfungsi sebagai pelindung dengan lingkungan luarnya. Lapisan tubuh yang di luar disebut sebagai epitelium. Jaringan epitel membatasi rongga tubuh disebut metoselium, dan jaringan epitel membatasi organ tubuh disebut endotelium. Jenis-jenis jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisan selnya. Jaringan epitel dibagi menjadi beberapa jaringan, atau epitel pipi selapis, epitel pipi berlapis, epitel batang selapis, dan epitel batang berlapis banyak. Epitel kubus berlapis, epitel transisi. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari mesenkim yang berasal dari lapisan tengah atau embrio. Jaringan ikat merupakan penyokong utama dari tubuh hewan dan manusia, sehingga seringkali disebut sebagai jaringan penyokong atau jaringan penyambung. Sel-sel jaringan ikat berada jumlah besar matriks atau bahan ekstraseluler yang diekspresikan sel-sel penyusunnya. Letak sel-sel jaringan ikat tidak berhimpitan rapat atau berpencar-pencar bila berhubungan dengan ujung-ujungnya protoplasmanya. Jenis jaringan ikat. Jaringan ikat dibagi menjadi 3, yaitu jaringan ikat sebenarnya, lalu jaringan ikat padat, jaringan lemah, jaringan otot polos. Otot polos merupakan otot yang disusun oleh sel-sel berbentuk kumparan dengan satu inti di tengahnya karena sitoplasma mengandung filamen yang tidak teratur. Otot polos tidak terlihat sulit saat filamen memendek, otot akan berkontraksi. Otot polos ini berkontraksi di luar kesadaran. Geraknya dapat terus-menerus lambat tetapi tidak mudah lelah. Jaringan otot polos pada dinding pembuluh darah. Saluran pencernaan, makanan, saluran telur. Otot polos tidak dimiliki oleh hewan vertebrata, tapi juga dimiliki hewan invertebrata. Otot lurik. Otot lurik merupakan jaringan otot yang disusun oleh serabut-serabut atau otot sel otot-otot, serta memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepinya karena otot lurik melekat pada rangka atau tulang. Otot ini disebut sebagai otot rangka milofilamen. Otot lurik merupakan susunan yang teratur, membentuk garis-garis melintang, terang dan gelap. Karena itulah otot rangka juga disebut sebagai otot serat lintang atau otot lurik. Serabut-serabut otot berkelompok membentuk serabut disebut fasikulus yang kemudian saling bergabung membentuk otot daging. Sama seperti otot polos, kontraksi otot lurik juga di bawah kesadaran, tapi secara cepat dan kuat. Contoh otot lurik adalah otot bicep dan tricep pada lengan. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang sel-selnya bercabang-cabang dan setiap cabang melekat pada cabang filamen, milofilamen. Otot jantung tersusun sebagai otot lurik. Sel otot jantung merupakan satu inti yang terletak di tengah. Setiap sel otot jantung terhubung dengan sel lainnya dengan keping interkelar. Sesuai dengan nyamannya, otot jantung hanya tepat di jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut sebagai neuron. Neuron merupakan kesatuan fungsional dari sistem saraf dan memiliki kemampuan menghantarkan impuls konduktivitas sehingga terjadi komunikasi antara reseptor atau penerima rangsang dengan efektor atau organ yang memiliki reaksi langsung seperti kelenjar atau otot. Jaringan saraf sendiri memiliki sel-sel reseptor yang dibungkus jaringan ikat. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensorik, motorik, dan penghubung. Neuron sensorik atau neuron aferen merupakan neuron yang bertugas menyampaikan impuls ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik adalah neuron motorik terdiri dari badan sel yang memiliki inti sel bagian tengahnya pada siposnya atau bentuk nisol yang menggunakan RNA atau sintetis protein dan barang Golgi. Uluran sitoplasma
yang lebih panjang dimakan akson neurit yang berfungsi menghantar impuls dari badan sel ke neuron lain atau efektor. Setiap akson memiliki aksoplasma dan hubungan dengan sitoplasma pada badan sel yang terbungkus selaput tipis yang merupakan kelanjutan dari membran plasma pada badan sel. Akson ataupun dendrit yang berukuran panjang dilapisi selubung mielin yang memiliki fungsi sebagai isolator, sementara di sebelah luarnya dibungkus dengan selaput neurolima sel schwann yang berperan dalam nutrisi regenerasi akson yang rusak atau putus dan membentuk selaput mielin. Di antara dua sel schwann tersebut terdapat simpul Ranvier atau node of Ranvier. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.